Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Khairul Anwar, SGZ, MSI, sebagai narasumber kita yang akan membahas tentang makanan gizi dan seimbang untuk balita, terutama khususnya untuk yang anak berusia 3,5 tahun sampai 5 tahun. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bapak Irul ini sangat sibuk ya, sehingga kita akan hargai waktu Bapak, kita mulai tepat waktu dan juga nanti diakhiri dengan tepat waktu jam 11 siang. Dan kepada Pak Irul mungkin saya akan menjelaskan juga kepada para mahasiswa yang hadir di sini. Ini adalah salah satu materi pembekalan sebelum para mahasiswa akan terjun ke lapangan, Pak, ke 3 desa di Kabupaten Pandeglang, di mana kami akan melaksanakan penelitian studi epigenetik dan kognitif pada anak usia 0 sampai 2 tahun dan juga 4 sampai 5 tahun. Dan mahasiswa yang terlibat adalah mahasiswa semester 5 dan juga semester 7. Dan seperti Bapak ketahui, kami latar belakangnya psikologi. Jadi kami berpikir bahwa sebelum turun ke lapangan, para warga akan melihat kita sebagai seseorang ya dari universitas, dari kampus ya Pak ya. Jadi mereka pasti akan menanyakan hal-hal yang mungkin kita juga, mereka mengharapkan kita untuk bisa menjawab atau menjelaskan gitu. Dan memang fokus dari studi ini adalah membandingkan antara epigenetik dan kognitif mereka yang anak yang stunting dan non stunting, dan dikaitkan juga dengan gizinya. Nah, untuk itu saya sebagai PIC dari tim pengukuran kognitif berpikir bahwa para mahasiswa ini perlu mendapat pembekalan tentang ilmu dasar paling nggak tentang gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak balita. Dan nantinya kalau misalnya kita juga bisa memberikan penjelasan mungkin secara basic aja ya kepada para ibu-ibu atau pengasuh anak, dan juga tentu saja ini menjadi pengetahuan tambahan yang penting bagi para mahasiswa kami yang tentu saja nanti akan berkeluarga dan juga punya dan memiliki buah hati ya. Jadi paling tidak apa yang kita simak hari ini akan juga memberikan bekal bagi kehidupan kita nanti, terutama untuk memiliki buah hati atau enggak paling tidak adik ya atau keponakan yang sehat. Jadi tim kami akan terdiri dari 10 orang mahasiswa, Pak, dan memang kami akan batasi saja. Dan saya sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa ya bertanya sebanyak mungkin, mumpung ada ahlinya di sini sebagai ketua program studi gizi dari Universitas Shahid. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung di chat box ya, tulis saja chat box atau raise hand, sehingga saya nanti sebagai moderator bisa memberikan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya langsung kepada Pak Khairul Anwar. Demikian saya perkenalkan dulu, saya paparkan dulu biografi dari Pak Anwar. Saya share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Bapak Khairul Anwar ya SGZ dan MSI memiliki IG ya, dan ini saya pantau IG-nya menarik sekali ya. Jadi teman-teman coba tengok-tengok deh IG-nya, follow Pak Irul ya, karena banyak sekali teknik-teknik mengolah pangan yang dikemas sedemikian cantiknya sehingga akhirnya mendorong orang untuk makan ya, walaupun bahan-bahannya sederhana. Beliau adalah nutrisionis dan dosen gizi dan merupakan ketua program studi gizi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Shahid. Beliau juga merupakan pengurus DPP Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan, Pergizi Pangan Indonesia, dan juga pengurus Forum Tempe Indonesia. Dan nah ini yang sangat terkait dengan kita, yaitu Panitia Cegah Stunting oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia dan juga narasumber dan fasilitator di berbagai kegiatan seminar dan pelatihan nasional
telah banyak penelitian, riset, dan Pengmas, yang saya ketahui pasti adalah Pengmas ya, karena saya dan Pak Irul bersama-sama dalam tim pendampingan perguruan tinggi di DKI Jakarta. Jadi kalian mendapat narasumber yang sangat sangat baik ya, dan memiliki pengalaman yang begitu banyak, keterampilan juga tinggi. Ini biasanya ada demo masak ya Pak ya, tapi saat ini tidak memungkinkan karena saya sendiri ternyata, alhamdulillah kita online loh Pak, karena saya sendiri ternyata positif. Jadi sedang menjalani isoman. Jadi ya pada saat saya ketahuan positif, bilang, oh ya ampun, untung saja Pak Irul menawarkan ide untuk online. Jadi akan lebih baiklah untuk kita untuk tetap jaga kesehatan. Demikian Pak Irul, terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Irul. Saya stop share dulu. Ya, saya jadikan Pak Irul co-host ya, biar bisa share screen. Oke. Kok tak? Oke, Mbak Indah, saya nggak bisa membuat Pak Irul sebagai co-host loh. Sudah Bu, sudah saya jadikan co-host. Oke, ya, silakan. Teman-teman silakan ya, kalau ada yang mau bertanya nanti langsung saja. Silakan Pak Irul. Baik, terima kasih banyak Bu Okta. Masya Allah, terima kasih atas undangannya Bu. Semoga lekas negatif ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak. Teman-teman dan semuanya, Bapak Ibu, Bu Okta mohon izin saya share ya untuk PPT-nya. Mungkin nanti kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Baik, jadi sesuai dengan yang kemarin diminta ya kaitannya dengan agenda pada pagi hari ini. Jadi kita akan mungkin sharing ya kali teman-teman ya, nanti biar kalau ada hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan silahkan. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang makan yang sehat dan berimbang untuk anak usia 3-5 tahun ya, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Okta. Mohon izin mungkin memperkenalkan sedikit ya teman-teman, mungkin bisa dicek di IG saya ya @khairulgizi ya, ini pada beberapa informasi kaitannya dengan kuliner, gizi dan lain-lain. Silakan juga bisa dicek. Ini kebetulan kemarin kita ada edukasi tempe di Banyumas dan ini ada sesi bareng sama chef ini ya, chef Degan ya di Amerika ya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau cek silakan. Yang terakhir yang lagi hits yang ini ya Bu ya, harga telur naik ya. Kita harus gimana? Mungkin kita akan lanjut saja. Jadi pada poin ini ada 6 hal yang kita akan coba sharing. Nanti kalau teman-teman mau mungkin didiskusikan silahkan ya, sangat terbuka karena memang kalau untuk sesi seperti ini sangat bagus kalau untuk diskusi apalagi di sifatnya pembekalan. Baik teman-teman, pertama sebelum memulai, saya akan coba mengawali dengan bagaimana sih situasi kondisi sekarang ya. Kenapa kok salah satunya ya kita perlu melakukan sesuatu, perlu melakukan something yang bisa dikatakan harus langsung ke masyarakat seperti yang teman-teman lakukan. Nah saat ini kita sering dengar nih stunting terus ya. Apa sih sebenarnya stunting ya? Memang se-urgent apa itu stunting sehingga kita harus melakukan sesuatu, mencegah, bahkan mencegahnya itu enggak pas dalam kondisi anak ya, bahkan sampai dia hamil, sampai dia sebelum menikah. Itu saat ini sudah banyak sekali program yang diarahkan untuk sana. Artinya apa? Urgensi kaitannya dengan ini, itu jadi sesuatu yang sangat perlu untuk dilakukan. Nah, apa itu stunting? Kalau kita membahas secara definisi ya teman-teman, itu kondisi di mana kekurangan gizi yang kronis ya. Jadi ada kondisi gizinya kurang, tapi nggak cuma sekedar kurang. Kurangnya dalam jangka waktu yang lama atau kita kenal dengan kronis. Ini yang jadi poin. Jadi kalau kurangnya mungkin sehari 2 hari nggak masalah ya. Contoh misalkan kalau kita ada kondisi yang buat kita nggak makan sehari atau mungkin 1 hari kita akhirnya lapar dan itu mungkin kita beberapa kali terjadi. Tetapi kalau ini kita kurang terus sampai 1 tahun 2 tahun dan seterusnya, ini yang menjadi concern kita. Kenapa?
Ketika kekurangan gizi kronis terjadi pada 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu pada saat hamil ya teman-teman. Jadi pada saat ibu hamil itu dihitung dari bulan pertama sampai bulan 9. Terus setelah itu anak lahir sampai usia 2 tahun. Jadi dari kehamilan sampai anak 2 tahun itu yang disebut dengan 1000 hari pertama. Kalau pada kondisi itu terjadi kekurangan zat gizi, maka